Saya selalu percaya untuk hidup itu harus berimbang ya. Jadi namanya pekerjaan, namanya rumah tangga, namanya hidup sosial itu punya teman, namanya untuk diri sendiri, itu semua penting gitu. Jadi saya percaya juga untuk kesehatan itu tidak hanya secara fisik, tapi mind, body, and soul. Jadi menurut saya pikiran, hati itu sangat penting. Oleh karenanya spiritual juga sangat penting. Nah, saya rasa di dalam perimbangan aktivitas saya itu tentu saja di luar daripada pekerjaan, di luar waktu saya bersama keluarga gitu ya. Saya juga memang punya hobi tentu saja. Nah, hobi saya itu apa? Hobi saya itu saya dari kecil tuh suka menari. Jadi hobi saya menari. Saya mulai dengan tari-tarian tradisional Jawa, Bali, dan lain-lain, tapi kemudian masuk ke balet, masuk ke tarian modern sampai saya jadi choreographer, yaitu pencipta tari. Jadi kalau ditanya hobi saya apa, dari dulu hobi saya menari dan saya senang untuk membuat tarian gitu. Jadi itu waktu senggang saya, kalau saya ada waktu saya masih menari untuk diri sendiri. Jadi saya tidak kemudian melakukan pertunjukan tari, tapi lebih untuk hobi saya sendiri. Nah, di lain itu tentu saja saya suka baca, udah pasti baca buku, karena itu juga memberikan spirit internal buat saya. Saya juga punya hobi kuliner. Jadi kalau saya traveling atau saya mana-mana, saya suka mencicipi makanan-makanan istimewa dari mana-mana. Gitu. Nah, termasuk kalau saya di Jakarta juga, termasuk kalau di daerah juga gitu. Nah, mungkin kalau ditanya di luar waktu utama saya di dalam pekerjaan maupun rumah tangga, yaitu terbagi-bagi gitu di dalam aspek-aspek lain yang memang saya senangi atau saya gemari. Tapi pada akhirnya memang saya selalu penting bahwa kehidupan spiritual itu penting gitu. Jadi itu saya menyempatkan waktu juga untuk itu. Jadi saya itu dulu waktu saya studi di luar negeri, selain akademik, saya juga belajar ini karena saya kebetulan waktu universitas ada di New York, dan New York itu adalah sebuah kota yang benar-benar ini dengan dunia seni maupun terutama untuk tarian. Jadi di sini saya kemudian membuat koreografi saya itu saya masukkan unsur East and West, jadi Barat dan Timur. Jadi itu salah satu keunikan saya, di mana saya menginikan pemaduan daripada Barat dan Timur. Jadi dari suatu hal yang modern dengan tarian kreasi yang lebih tradisional gitu. Jelas-jelas saya tidak punya waktu untuk bisa melatih lagi menari dan lain-lain gitu. Jadi ini lebih untuk hobi aja sekarang. Waktu sebelum pandemi saya masih sempat waktu itu setiap tahun saya buat semacam kayak karya gitu ya. Tapi itu juga untuk kepentingan sendiri gitu. Jadi saya buat musical yang saya bawa para dubes-dubes, teman-teman maupun ada pejabat-pejabat saya ajak untuk buat suatu musical. Dulu masih saya lakukan, sekarang semenjak pandemi belum sempat untuk lakukan lagi. Tapi basically itu saya pikir juga lumayan ya untuk diplomasi kultural ya dengan para dubes-dubes ini juga menarik. Sebenarnya kalau kita selalu lihat kalau dunia seni itu pasti kreativitas ya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya sebagai cara untuk bisa mengekspresikan juga gitu. Jadi antara kreativitas yang kita punya dan gimana kita mengekspresikannya. Saya kira di dalam banyak hal bisnis juga seperti itu. Kita perlu banyak inovasi. Kemudian kita perlu banyak penyalurannya seperti apa. Bagaimana inovasi itu kita melakukan. Jadi ada sih kalau dikait-kaitkan gitu. Tapi kalau untuk filosofi di dalam bisnis, saya kan juga belajar banyak dari orang tua saya gitu. Jadi jelas selalu kita di Sintesa juga punya namanya corporate culture, dan ini sesuatu yang saya gerakkan. Ada 4E. Ya, 4E itu termasuk empowerment, entrepreneurship, kemudian excellence dan empathy. Dan itu yang saya bawa dari legacy orang tua saya yang mendidik saya gitu, di mana kita belajar untuk kemandirian, di mana kita diajarkan untuk mengetahui jangan melupakan dari mana kita berasal gitu kan.
latar belakang kita. Itu semua saya rasa hal-hal penting di mana kita membawa apa yang kita dapat didikan dari orang tua juga selalu kita bawa ke depan dalam kehidupan kita. Enggak, karena memang saya dari dulu kan dari kecil saya dari usia dini sudah bekerja dan bisnis orang tua. Jadi saya tahu pada akhirnya saya pasti harus melanjutkan bisnis orang tua. Jadi saya memang hobi itu ada di saya, tapi saya nggak pernah terpikir sekalipun untuk mau jadi profesional penari. Ya. Jadi yang tadi saya katakan, jadi orang tua saya selalu mengatakan begini. Pertama, itu kita walaupun kita hidup itu berkecukupan, tapi kita tetap harus mengapresiasi apapun yang kita dapatkan gitu. Karena yang namanya materi itu bisa kapan saja hilang dari kita. Jadi bisa Bapak hari ini punya banyak uang, tahu-tahu dalam bulan depan semuanya habis. Itu sudah sering terjadi gitu. Jadi kita harus bisa menghargai dan apresiasi hidup dan apapun kecil yang ada. Karena kalau naik itu enak. Kalau kita bertambah-tambah itu tambah kaya enak. Coba kalau kita jatuh, sakit sekali. Jadi itu selalu yang diajarkan orang tua kepada saya bahwa materi itu kapan saja bisa diambil dari kita. Jadi kita harus bisa menghargai apapun sekecil apapun yang kita hargai. Kemudian yang kedua, memang yang tadi saya katakan kita harus bisa mandiri, berada di atas kedua kaki sendiri. Dan itu saya diajarkan dari kecil gitu loh. Kita nggak bisa kebanyakan tergantung sama orang lain gitu. Jadi baik perempuan, baik laki-laki itu semua, kebetulan saya tidak punya saudara laki-laki gitu ya. Jadi dari awal saya dididik cukup keras karena kami cuma 2 bersaudara perempuan gitu, dan mungkin ayah saya sudah mengharapkan ya satu hari ya saya bisa menggantikan beliau untuk meneruskan usaha keluarga gitu. Jadi saya dididik memang kemandirian itu memang dari kecil itu selalu ada. Nah, ketiga itu yang tadi saya katakan mengenai kepedulian. Jadi kenapa empathy itu bagian daripada culture-nya Sintesa, karena kita memang hidup itu tidak sendiri. Jadi kita harus peduli akan lingkungan sekeliling kita gitu. Nah, ini baik itu melakukan dari segi sosial kegiatan yang kita lakukan maupun dari lingkungan kita sendiri gitu di dalam rumah yang kecil-kecil gitu loh. Siapa baik itu pembantu kita atau hal-hal kepedulian itu, saya rasa empathy itu sangat penting. Dan yang itu tadi terakhir itu yang saya juga katakan adalah mengenai siapa kita gitu ya. Kita jangan melupakan gitu. Nah, kenapa saya ini sekarang juga kembali ke berorganisasi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di luar bisnis saya sendiri, karena memang sudah waktunya kita juga harus give back to our nation ya, untuk negara kita yang kita cintai gitu. Karena pada akhirnya kita sebagai seorang warga negara, apa sih kontribusi kita gitu. Kita nggak bisa cuma berbisnis saja kan gitu. Jelas ini yang menjadi salah satu bagian penting. Betul. Dan lebih sulit karena ada selalu konotasi kalau namanya anaknya owner itu selalu diberikan satu privilege. Jadi saya dikasih waktu itu atasan saya pertama di dalam organisasi keluarga itu tuh orang yang tidak peduli gitu, dan orang foreigner, jadi dia itu expat yang judesnya setengah mati dan dia tidak peduli kamu itu anaknya siapa. Justru dia itu ngembleng saya lebih keras. Kalau orang mesti kerja segini, saya mesti 2 kali lipat untuk menunjukkan, karena kamu anak owner, kamu mesti bisa menunjukkan lebih lagi bahwa kamu punya kemampuan gitu untuk bisa dipromosikan dan lain-lain. Jadi saya mulai benar-benar dari bawah, naik dari satu jenjang ke jenjang lain, dan saya bekerja sama keras atau malah lebih keras dari orang-orang lain, karena saya harus bisa keluar dari bayang-bayang orang tua bahwa saya ini anaknya seorang pemilik. Ya, jadi basically memang saya cukup menarik perjalanan hidup saya, karena pada waktu saya masuk ke dalam bisnis keluarga itu, memang kan saya dari kecil juga sudah terekspos ya, tapi saya juga kerja buat orang lain dan lain-lain untuk supaya mendapatkan pengalaman juga. Tapi pada waktu saya full masuk ke dalam bisnis keluarga itu kan saya sebagai profesional pekerja.
Tapi saya berada dalam satu titik setelah saya 10 tahun bekerja mengatakan bahwa oke, saya udah lihat bisnis keluarga saya seperti itu. Kemudian saya berada dalam satu perdebatan pergumulan di dalam hidup saya, apakah saya mau melanjutkan bisnis keluarga ataukah saya mau mulai usaha sendiri gitu. Karena saya melihat banyak aspek-aspek di dalam bisnis keluarga yang mungkin tidak sesuai dengan visi saya gitu. Karena bagaimanapun juga orang tua saya telah mengajarkan saya untuk menjadi juga seorang wirausaha gitu. Entrepreneurship spirit saya tuh kental banget di dalam diri saya. Sehingga pada waktu itu saya mempersiapkan untuk ayah saya satu bisnis plan ya, untuk kemana nih saya mau membawa organisasi ini. Jadi sebelum saya mengambil alih kepemimpinan, itu saya datang ke beliau gitu. Karena saya mengatakan bahwa ini yang sebenarnya yang saya lihat visi kita ke depan mesti seperti apa gitu. Dan itu perdebatan yang cukup panjang dan tentu saya beliau sebagai owner yang memulai usaha. Kebetulan beliau generasi kedua ya, tapi kakek saya itu tidak memulai bisnis ini gitu. Jadi yang memulai benar-benar bisnis yang kita lakukan itu lebih ayah saya. Dan beliau tentu saja punya ini sendiri gitu ya. Ngapain ini orang anak segini mau merasa lebih tahu gitu ya. Jadi tapi saya katakan ini memang setelah saya melihat dalam kondisi yang ada, saya melihat ini kita harus seperti ini gitu. Dan pada waktu itu saya juga melihat bisnis kita itu kemana-mana, jadi perlu konsolidasi dan lain-lain. Dan disitulah saya mengatakan saya sudah bekerja cukup lama dan saya selama ini menjadi pekerja yang cukup baik saya rasa, tapi saya ingin sekali mau menjadi mitra kerja. Saya nggak mau lagi jadi pekerja gitu. Disitulah saya rasa titik turning point lah di dalam hidup saya. Saya memberanikan diri karena saya pikir dalam usia saya kalau saya ayah saya tidak bisa menerima, ya saya mendingan buka usaha saya sendiri karena ini satu beban buat saya gitu. Jadi setelah perdebatan dan lain-lain, ya akhirnya saya bisa melanjutkan bentuk organisasi yang agak sedikit berbeda gitu. Dari situlah kemudian sebenarnya muncul Sintesa setelah saya mengkonsolidasikan anak perusahaan plus menambah jenis usaha baru yang kita fokuskan gitu. Jadi kita benar-benar fokus di 4 pilar hari ini Sintesa gitu. Dan itu menjadi satu visi untuk menjadi sustainable excellent company. Saya rasa it was something yang sangat penting lah buat saya gitu. Karena buat saya bisnis itu nggak bisa sekedar hanya untuk ekonomi values, untuk profit, tapi juga kita harus mengedepankan profit. Selain profit itu adalah people dan planet, yang sosial dan juga lingkungan. Jadi itulah visinya juga ke depan berbeda lah dengan apa yang kita ada sebelumnya. Jadi saya melihat bahwa Sintesa ini pada akhirnya saya melakukan transformasi, dan transformasi ini kita mesti transformasi dari family business atau bisnis keluarga kepada professional management. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti generasi akan datang, anak saya juga ada satu yang sudah bergabung, itu bisa meneruskan. Tapi nggak bisa pasti harus dia yang meneruskan, ngerti nggak? Dia harus bisa juga bersaing dengan profesional dan melihat apakah dia punya kemampuan untuk meneruskan gitu. Jadi saya membuat organisasi ini menjadi professional management, dan dari itu berbeda dengan sistem kepemimpinan yang autokratik yang kemudian kalau namanya family business semua itu kepada pemilik bertumpunya. Nah itu berbeda banget dengan ada yang kita ada sekarang di Sintesa. Nah saya juga melihat bahwa pada akhirnya jelas saya mau membawa legacy orang tua. Itu ayah saya apa yang dia sudah bangun segala itu pasti harus kita lanjutkan. Tapi kita juga melihat bahwa kita profesional governance ya dari keluarga ini sangat penting. Jadi hal yang penting saya lakukan juga memisahkan antara governance keluarga dan governance bisnis gitu loh. Nah ini penting untuk kita pisahkan karena banyak dicampur. Kalau bisnis keluarga nih hari ini banyak mencampuri antara urusan keluarga dan urusan bisnis. Padahal itu harus dipisah. Nah itu makanya kita punya namanya family constitution atau konstitusi keluarga untuk mengatur family itu seperti apa. Kalau ada anggota keluarga yang mau masuk itu bagaimana gitu kan. Kemudian bisnis itu harus dipisah. Jadi saya katakan kepada ayah saya untuk sebagai shareholder atau pemilik itu dia juga punya satu uraian jabatan gitu. Karena pemilik harus pada tempat pemilik, dia bukan eksekutif.
Dan jangan punya konflik of interest karena jadi bingung gitu. Jadi pemilik adalah pemilik, eksekutif kita mesti ada governance profesional yang baik gitu. Jadi di sini mungkin agak berbeda, tapi saya persiapkan ini, dan tentu saja dengan ayah saya ini bukan saya ngomong begini enak karena udah selesai. Tapi waktu prosesnya itu ya panjang lebar dan sampai hari ini mungkin juga nggak bisa selesai gitu. Saya selalu merasa ini adalah work in progress buat saya. Dan itu sustain yang Ibu harapkan ya? Betul. Itu adalah yang nomor satu, sustainable. Bagaimana ini bisa berkelanjutan. Karena saya mau Sintesa ini tidak hanya 100 tahun, bisa lebih, bisa 200 tahun kalau bisa gitu. Jadi saya nggak mau kita berhenti di sini. Dan buat saya itu bukan berarti kita harus jadi multiple, harus 10 kali lipat. Tidak gitu. Tapi lebih bahwa kita sustain untuk bisa berkelanjutan.